sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'd, fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, kita telah berada di salah satu bulan mulia dalam Islam yang disebut bulan Al-Muharram. Bulan Al-Muharram adalah salah satu dari 4 bulan haram atau bulan yang mulia. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surat At-Taubah ayat ke-36. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurumun dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, jumlah bulan di sisi Allah ada 12 bulan pada kitab Allah, yaitu dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Sejak hari Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Itulah agama Allah yang lurus, yaitu agama yang mengajarkan kita memuliakan 4 bulan haram ini. Maka janganlah kata Allah, kalian menzolimi diri-diri kalian sendiri di bulan-bulan tersebut. Maka jemaah sekalian, di ayat yang mulia ini Allah mengingatkan kita ada 4 bulan haram. Bulan haram artinya bulan yang dimuliakan. Oleh karena itu disebut tanah haram, Masjidil Haram, tanah haram yang dimuliakan, Makkah dan Madinah. Masjidil Haram, masjid yang dimuliakan. Begitu pula bulan haram adalah bulan yang dimuliakan. Lalu apa saja 4 bulan haram tersebut? Rasulullah SAW menjelaskan sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Arba'atun hurumun, salasatun mutawaliyat, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. 4 bulan haram itu yang 3 berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Al-Muharram. Wa Rajabun syahrul mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban. Dan yang keempat adalah bulan Rajab, bulannya suku Mudhar yang mereka juga memuliakannya, yang terdapat di antara Jumada dan Sya'ban. Jadi 4 bulan haram disebutkan dalam Al-Quran, tapi belum dirinci apa saja 4 bulan haram itu. Nanti kita ketahui dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Al-Muharram. 3 berurutan. Dari 3 berurutan ini kita sudah berada di urutan terakhir. Kemudian nanti lagi bulan Rajab yang berada di antara Jumada dan Sya'ban, yaitu 2 bulan sebelum Ramadan. Baik. Jadi inilah 4 bulan haram. Bulan yang harus kita muliakan karena Allah dan Rasulnya memuliakannya. Dan Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan dalam tafsir beliau apa yang menjadi kemuliaan atau konsekuensi dari kemuliaan bulan-bulan haram ini.
Kata beliau, wa ja'ala dzamba fihinna a'zam wal amala salih wal ajra a'zam. Allah menjadikan perbuatan dosa di bulan-bulan haram itu lebih besar. Begitu pula amal soleh dan pahala lebih agung. Jadi jemaah sekalian, ini konsekuensi dari kemuliaan 4 bulan haram. Karena ini bulan mulia, maka barang siapa yang melakukan dosa padanya, dosanya lebih besar daripada bulan-bulan yang lain. Begitu pula sebaliknya, amal soleh dan pahala lebih agung. Lebih banyak Allah berikan kepada kita jika melakukan amal soleh di bulan-bulan ini. Dan jemaah sekalian, di antara 4 bulan haram ini, bulan Muharram memiliki keutamaan khusus yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai Syahrullahil Muharram, bulan Allah Muharram. Jadi di antara keutamaan khusus bulan Muharram, sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW menamakan bulan Muharram itu dengan bulannya Allah Subhanahu wa taala. Artinya jemaah sekalian, kita harus lebih waspada lagi. Di bulan-bulan ini dosa lebih besar. Begitu pula sebaliknya, kita dianjurkan meningkatkan amal soleh karena pahala lebih besar. Oleh karena itu, secara khusus Allah Azza wa Jalla di surat At-Taubah ayat 36 tadi mengingatkan kita, fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kamu menzolimi diri-dirimu sendiri di bulan-bulan tersebut. Ini larangan khusus, peringatan khusus dari Allah Subhanahu wa taala agar kita menjauhi kezaliman di bulan-bulan ini. Apa bentuk kezaliman menurut ajaran Islam itu jemaah sekalian? Bentuknya secara global ada 3. Kezaliman itu ada 3 macam. Yang pertama, zulmul insan nafsahu. Seseorang menzolimi dirinya sendiri. Seseorang menzolimi dirinya sendiri. Maksudnya gimana? Seseorang menzolimi dirinya sendiri. Melakukan semua perbuatan dosa. Semua dosa yang dilakukan oleh hamba, pada hakikatnya hamba itu sedang menganiaya dirinya sendiri. Karena dia sendiri yang akan menanggung akibatnya. Allah Subhanahu wa taala tidak dirugikan sedikit pun. Sebagaimana andai seluruh makhluk taat kepada Allah, itu tidak menguntungkan Allah sedikit pun. Allah nggak butuh dengan makhluk. Kekuasaan, keagungan, dan kekayaan Allah sudah berada di puncaknya. Tidak membutuhkan makhluk sedikit pun. Kemudian yang kedua, zulmul insan ghairahu. Kezaliman seseorang terhadap orang lain. Kezaliman seseorang terhadap orang lain. Ini lebih besar lagi dosanya dibanding sebelumnya. Dan secara khusus jamaah sekalian, di bulan haram, Rasulullah SAW mengingatkan bahaya kezaliman kepada orang lain. Sebagaimana dalam hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaikum ka hurmati yaumikum hadza fi baladikum hadza fi syahrikum hadza." Sesungguhnya darah-darah kalian dan harta-harta kalian dan kehormatan-kehormatan kalian haram atas kalian.
seperti haramnya hari kalian ini, di negeri kalian ini, di bulan kalian ini. Jadi Nabi SAW mengingatkan kepada kita 3 bentuk kezaliman kepada orang lain yang dosanya lebih besar jika dilakukan di bulan haram, dan lebih besar lagi kalau dilakukan di negeri haram, yaitu di negeri Haramain, Makkah dan Madinah. Karena semakin mulia suatu waktu, semakin mulia suatu tempat, melakukan dosa padanya lebih besar. Seperti di masjid, jemaah sekalian, ini tempat mulia. Menggibah di luar masjid dan menggibah di dalam masjid itu dosanya beda. Dosanya lebih besar di masjid. Karena masjid tempat yang mulia. Ketika kita berbuat dosa, maka berarti kita tidak memuliakan tempat ini. Jadi hati-hati. Nabi SAW mengingatkan 3 bentuk kezaliman kepada orang lain lebih besar dosanya di bulan haram. Pertama, kezaliman terhadap darah, yaitu menumpahkan darah atau minimalnya memukul, apalagi sampai menghilangkan nyawa. Ini adalah dosa yang sangat besar. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW memberi peringatan keras, la zawalu hadhihi dunya ahwanu 'ala Allah min qatli rajulin muslim. Musnahnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah daripada membunuh seorang muslim. Kezaliman kepada orang lain yang kedua adalah terhadap hartanya. Merampas, mencuri, menipu. Sejak ada jual beli online, makin banyak pula penipuan melalui online. Termasuk kezaliman terhadap harta orang adalah minjam uang dengan niat gak mau bayar. Berhutang dengan niat tidak mau bayar. Bahkan dia masih niat bayar pun, dan dia sudah sanggup bayar, tapi dia menunda-nunda pembayaran, itu sudah zalim. Rasulullah SAW bersabda, matlul ghani dzulmun. Orang yang mampu bayar lalu dia menunda-nunda pembayaran adalah kezaliman. Apalagi dia nggak mau bayar sama sekali. Kezaliman kepada orang lain yang ketiga adalah terhadap kehormatannya. Seperti membuli, melecehkan, menghina, termasuk juga ngeprank. Ini zalim kepada orang. Walaupun kelihatan orangnya tertawa, tapi dalam hatinya dia tidak suka. Menggibahi orang, namimah, menjatuhkan kewibawaannya, kehormatannya. Maka ini adalah kezaliman terhadap kehormatan. Inilah kezaliman yang kedua, kezaliman kepada orang lain yang harus kita jauhi. Kemudian, kezaliman yang ketiga adalah azlamul dzulm, kezaliman yang terbesar. Kezaliman yang terbesar, yaitu berbuat dosa syirik. Inilah kezaliman yang paling besar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang nasihat Luqman alaihi salam kepada anaknya di surat Luqman ayat ke-13. Ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, karena sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah kezaliman yang sangat besar. Orang-orang musyrik yang tidak akan mendapatkan syafaat, Allah sebut mereka sebagai orang-orang zalim. Malil zalimina min hamimi wala syafi'i yuta'. Tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu, yaitu orang-orang musyrik yang berbuat dosa syirik, kawan setia dan pemberi syafaat yang akan ditaati, yang akan diizinkan untuk memberi syafaat kepada mereka. Juga firman Allah Azza wa Jalla, wa ma lidzalimina min ansar, dan tidak ada bagi orang-orang musyrik, orang-orang yang zalim itu, yang dapat menolong mereka dari api neraka. Inilah kezaliman terbesar yang tidak terampuni apabila pelakunya
sampai mati tidak bertobat, yang mengekalkannya di neraka. Dia tidak akan pernah bisa keluar dari neraka untuk selama-lamanya. Maka inilah kezaliman yang harus lebih kita takutkan dan hendaklah kita menjauhinya sejauh-jauhnya. Namun jemaah sekalian, sangat disayangkan, justru ada sebagian orang di bulan Muharram malah melakukan tradisi-tradisi kesyirikan ini, atau pintu kepada syirik dan kekufuran. Ini yang sangat disayangkan. Padahal Allah memberi peringatan khusus. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kamu menzalimi diri-dirimu sendiri di bulan-bulan haram itu. Tapi sungguh aneh, sungguh sangat disayangkan, sebagian orang malah di bulan Muharram ada tradisi kesyirikan yang mereka tidak lakukan di bulan-bulan lain, atau tradisi yang dapat menjadi pintu kesyirikan. Saya berikan jemaah sekalian 5 contoh. Yang pertama, takut sial di bulan Muharram. Sampai ada seorang kawan mengabarkan kepada saya, di kampungnya sebuah gedung yang biasa disewa untuk acara pernikahan. Kalau di bulan Muharram dikasih diskon pun hampir tidak ada yang menyewa. Tapi di bulan-bulan yang lain itu orang ngantri. Sudah ngantri untuk menyewa gedung pernikahannya. Tapi di bulan Muharram sudah dikasih diskon, sedikit sekali yang menyewa. Alhamdulillah masih ada yang menyewa. Mungkin sudah nggak tahan begitu sekali nikah. Tapi lihatlah jemaah sekalian, takut menikah di bulan Muharram. Ini adalah syirik. Dan dahulu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengabarkan, saya dinikahi oleh Rasulullah SAW di bulan Muharram, di bulan Syawal. Kemudian beliau mulai hidup berkeluarga denganku juga di bulan Syawal. Kenapa Aisyah mengatakan demikian? Beliau ingin membantah keyakinan orang-orang musyrik jahiliyah di masa itu. Maka beliau kabarkan kepada mereka, saya dinikahi oleh Rasulullah SAW di bulan Syawal. Kemudian selang 2-3 tahun berikutnya, Nabi SAW hidup bersamaku juga di bulan Syawal. Mengapa beliau mengabarkan itu? Karena ada keyakinan orang-orang musyrik jahiliyah menikah di bulan Syawal itu mendatangkan kesialan. Oleh karena itu jemaah sekalian, termasuk sunnah menyelisihi orang-orang musyrik, maka menikahlah di bulan Muharram. Ini sunnah. Menyelisihi orang-orang musyrik. Ketika mereka menganggap sial untuk menikah di bulan Muharram, maka kita lakukan yang sebaliknya. Karena jemaah sekalian, ini termasuk kesyirikan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man raddathu at-tiyaratu an hajatihi faqad asyrak." Barang siapa yang dihalangi oleh takut sial untuk melakukan hajatnya, maka dia telah berbuat syirik. Apalagi jemaah sekalian, kalau rasa takut sial itu setelah berkonsultasi dengan dukun, maka syiriknya bertambah. Karena mempercayai para dukun adalah syirik. Seorang dukun yang katanya ahli menebak angka, untuk mempelajari kapan hari keberuntungan dalam pernikahan dan kapan hari sial untuk dihindari. Kalau percaya kepada dia, kesyirikannya bertambah lagi. Sebab Rasulullah SAW bersabda, "Man atakahinan aw arrafan
fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa mendatangi dukun atau tukang ramal lalu mempercayai ucapannya, maka dia telah kufur terhadap Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama, tradisi kesyirikan yang sering terjadi di bulan Muharram yang hendaklah kita jauhi. Yang kedua, melakukan ritual mencari berkah dari benda-benda yang dianggap keramat. Bahkan mencari berkah dari kotoran seekor kerbau, yaitu kerbau bule. Ini termasuk syirik. Karena yang maha mampu memberikan berkah kepada kita hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula yang maha mampu menetapkan sesuatu itu mengandung berkah hanya Allah. Maka apabila kita meyakini sesuatu mengandung berkah, padahal Allah tidak menetapkannya memiliki keberkahan, itu termasuk kesyirikan. Oleh karena itu, dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu, beliau mengisahkan ketika sekumpulan kaum muslimin yang baru masuk Islam ikut bersama Rasulullah SAW menuju perang Hunain. Kemudian di perjalanan mereka melihat sebuah pohon yang oleh orang-orang musyrik mereka mencari berkah dari pohon itu. Maka kaum muslimin yang baru masuk Islam ini pun berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwadin kama lahum dzatu anwad." Wahai Rasulullah, tolong tetapkan untuk kami pohon untuk mencari berkah sebagaimana milik mereka. Yaitu cara mereka mencari berkah, mereka gantungkan senjata mereka padanya supaya senjatanya menjadi senjata yang sakti, menjadi benda bertuah. Dan mereka berdiam diri di sekitar pohon itu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Allahu Akbar, innaha sunan. Beliau bertakbir, Allah Maha Besar. Itu kan tradisi-tradisi orang musyrik. Qultum walladhi nafsi biyadi kama qalat Banu Israil li Musa. Yang kalian katakan, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, sama seperti ucapan Bani Israel kepada Musa. Kemudian Nabi SAW membaca surat Al-A'raf ayat 138 tentang ucapan Bani Israel kepada Musa. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, tolong buatkan untuk kami patung untuk disembah sebagaimana patung-patung milik mereka. Qala innakum qaumun tajhalun. Maka Nabi Musa alaihi salam menjawab, sesungguhnya kalian adalah kaum yang bodoh. Rasulullah SAW kemudian menegaskan, la tarkabunna sanana man kana qablakum. Sungguh kalian benar-benar akan mengikuti tradisi-tradisi yang buruk dari umat-umat sebelum kalian. Maka perhatikan hadis ini jemaah sekalian, Rasulullah SAW menyamakan antara permintaan ditetapkan sebuah pohon untuk mencari berkah darinya dengan permintaan untuk dibuatkan patung sebagai sesembahan, menunjukkan bahwa mencari berkah dari benda-benda itu termasuk syirik. Karena yang maha mampu memberikan berkah hanya Allah, dan yang maha mampu menetapkan sesuatu memiliki berkah juga hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya jemaah sekalian, yang Allah tetapkan memiliki berkah adalah masjid. Tempat yang Allah tetapkan memiliki berkah. Dan keberkahan seluruh masjid sama. Yang beda hanya 4 masjid. Masjidil Haram,
Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, dan Masjid Quba. Selain itu semuanya sama, gak ada bedanya. Kita mau pergi sholat di masjid di Banten misalkan bersejarah sudah 200 tahun lamanya, dengan masjid ini yang masih baru pahalanya sama, gak ada bedanya. Yang membedakan cuma 4 masjid ini pahalanya. Ini tempat yang penuh berkah. Dari mana kita tahu? Dari dalil-dalil bahwa masjid adalah tempat yang penuh berkah. Kita nggak bisa mengetahui benda ini punya berkah, tempat ini punya berkah, kecuali melalui dalil. Jadi meyakini kotoran kerbau itu bisa memberikan berkah tidak ada dalilnya dan bertentangan dengan akal sehat. Meyakini benda-benda seperti keris atau cincin atau apapun mengandung keberkahan sehingga perlu ada ritual untuk membersihkan benda-benda ini di tanggal 1 Muharram atau di awal bulan Muharram, maka ini termasuk syirik. Sebab hanya Allah yang maha mampu menetapkan sesuatu itu mengandung berkah. Contoh lain, tanah haram. Mekah dan Madinah, Allah tetapkan memiliki berkah. Kenapa? Kita ketahui, dari mana kita ketahui? Dari dalil. Jadi syarat untuk mencari berkah itu ada 3. Pertama, ada dalil yang mengabarkan kepada kita itu mengandung berkah. Yang kedua, juga harus ada dalil tentang cara mencari berkahnya. Seperti kita ke Makkah dan Madinah, bagaimana cara kita mencari berkah di sana? Beribadah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Atau melakukan haji dan umroh di Makkah. Itu cara mencari berkahnya. Bukan kita pergi ke sana kemudian kita kumpulkan batu-batuan di sana atau mengusap-usap Ka'bah, tidak. Bukan begitu cara mencari berkahnya. Kemudian yang ketiga, kita meyakini tempat-tempat yang Allah tetapkan memiliki berkah itu hanya sebab yang memberikan berkah adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini tradisi kesyirikan yang kedua yang biasa dilakukan sebagian orang di bulan Muharram. Yang ketiga, tradisi kesyirikan yang ketiga yang juga dilakukan di bulan Muharram adalah upacara sesajen. Upacara sesajen. Yaitu mempersembahkan sesajen untuk pengagungan dan pendekatan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebentuk ibadah. Pengagungan dan pendekatan diri kepadanya dengan mempersembahkan sesuatu. Ini adalah bentuk ibadah. Apalagi kalau sampai menyembelih seekor hewan. Ini lebih parah lagi. Kalau sampai menyembelih seekor hewan untuk pengagungan, persembahan, atau pendekatan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena menyembelih itu ibadah. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah dan menyembelihlah hanya untuk Rabbmu. Maka barang siapa menyembelih untuk selain Allah, dia telah berbuat syirik. Dan lebih parah lagi, kalau makhluk yang mereka persembahkan sesajen itu, mereka yakini dialah penguasa di laut mereka. Dialah penguasa di gunung mereka. Itu syirik yang lain. Kalau kemudian mereka memanjatkan doa kepadanya, meminta sesuatu kepadanya, itu syirik yang lain. Karena doa itu ibadah. Rasulullah SAW menegaskan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kemudian beliau membaca ayat ud'uuni astajib lakum. Allah Azza wa Jalla menegaskan, berdoalah kepadaku, maka aku akan mengabulkan doamu. Jangan berdoa kepada selain Allah, itu adalah syirik. Kalau mereka meyakini makhluk itu maha mampu menolong mereka
dari segala mara bahaya, maka itu syirik yang lain. Kalau mereka meyakini makhluk itu maha mampu menunaikan hajat-hajat mereka, maka itu syirik yang lain. Kalau mereka takut kepadanya karena keyakinan dia maha kuat, maha mampu menimpakan hukuman kepada mereka, maka itu syirik yang lain. Kalau mereka bergantung hati kepadanya, maka itu syirik yang lain. Karena bergantung hati itu adalah ibadah. Ibadah yang kita sebut apa? Tawakal. Tawakal itu hanya boleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hendaklah hanya kepada Allah kamu bertawakal kalau kamu benar-benar orang-orang yang beriman. Maka siapa yang bertawakal bergantung hati kepada selain Allah, dia telah menduakan Allah. Jadi jemaah sekalian, dalam upacara sesajen itu bukan hanya satu bentuk syirik. Banyak sekali bentuk kesyirikan padanya. Namun sangat disayangkan, di bulan Muharram ini sebagian orang menjadikannya sebagai bulan upacara sesajen. Dan akhirnya kemudian dikembangkan menjadi wisata budaya, maka makin berkembang acara-acara seperti ini. Kemudian berkembang lagi ditetapkan sebagai tradisi yang harus dijaga sampai disebut sebagai kearifan lokal. Padahal dosa terbesar, bukan kearifan lokal, tapi dosa terbesar yang dilakukan oleh orang-orang lokal. Karena itu termasuk dosa syirik. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat jemaah sekalian, termasuk tradisi yang menyelisihi ajaran agama Islam. Dan dosa yang sangat besar adalah meratapi kematian Al-Husain yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Setiap tanggal 10 Muharram, orang-orang Syiah akan mengadakan ritual hari berduka cita atas kematian Al-Husain, cucu Rasulullah SAW. Dan Al-Husain tentu tidak setuju dengan apa yang mereka lakukan. Bahkan kematian Al-Husain, kalau kita baca sejarah, itu penyebabnya adalah mereka. Mereka mengundang Al-Husain untuk datang ke Irak. Sampailah Al-Husain di tanah Karbala di Irak. Kemudian Al-Husain dikepung oleh gubernur Irak yang zalim. Lalu terjadilah peperangan sampai Al-Husain terbunuh. Pertanyaannya jemaah sekalian, di mana orang-orang Syiah yang mengundang beliau? Mereka lari meninggalkan beliau. Jadi sebenarnya mereka penyebab kematian Al-Husain. Tapi mereka ajarkan kepada anak cucu mereka sampai hari ini untuk bersedih dengan cara meratapi kematian Al-Husain. Dan mereka jadikan itu sudah seperti hari raya. Dan mereka pun menyakiti diri mereka secara berlebih-lebihan di tanggal 10 tersebut. Bagi mereka sudah menyiapkan alat-alat khusus. Dan kalau di Iran itu, alat-alat itu dengan mudahnya didapat dipasang. Ada semacam tali yang terbuat dari besi untuk memukul-mukul diri sendiri. Sampai punggung berdarah-darah. Atau menampar-nampar diri sendiri. Padahal, hal seperti ini dilarang oleh Rasulullah SAW untuk meratapi kematian seseorang. Kematian orang yang kita cintai. Ini termasuk tradisi jahiliyah. Di dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man latama al-khududa wa syaqqa al-juyuba wa da'a bi da'wal jahiliyah." Bukan bagian dari kami orang yang ketika ditimpa musibah, kematian seseorang, lalu dia menampar-nampar pipi, menyakiti dirinya sendiri, dan merobek-robek pakaian, dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Kata Nabi SAW, meratapi mayit itu, orang yang melakukannya,
bukan bagian dari kami. Dan ini juga berlaku bagi siapapun yang wafat, yang kita cintai. Namun sangat disayangkan, kaum wanita sampai hari ini masih melakukan itu. Kalau meninggal orang yang dia cintai, dia menangis sampai histeris. Menangis boleh, tapi jangan sampai teriak-teriak. Apalagi sampai menyakiti diri seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'a minas saliqah wal haliqah wasyaqah." Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari 3 jenis wanita ketika ditimpa musibah. Yang pertama, wanita yang meraung-raung, teriak-teriak, menangis dengan suara yang keras. Sekali lagi, menangis itu boleh. Itu tanda kasih sayang kepada orang yang wafat. Tapi jangan sampai teriak-teriak. Yang kedua, wal haliqah, wanita yang mencukur rambut. Karena saking sedihnya, dia cukur rambutnya. Maka Rasulullah SAW berlepas diri darinya. Yang ketiga, wasyaqah, wanita yang merobek-robek pakaian, mencabik-cabik pakaiannya ketika ditimpa musibah. Juga dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW memberi peringatan keras, "An-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qatiranin wa dirhum min jarabin." Seorang wanita yang meratapi mayit, kalau dia tidak bertobat sebelum mati, maka dia akan dibangkitkan di hari kiamat dengan menggunakan pakaian dari ter dan baju kurung dari penyakit kudis. Nabi SAW menyebutkan di sini wanita karena kebanyakan yang melakukannya adalah wanita. Tapi jika yang melakukannya laki-laki, ya hukumannya sama. Hukumannya sama, termasuk dosa yang sangat besar. Namun ada sebagian daerah, sebagian suku, malah mereka anggap itu sebagai tradisi. Bahkan kalau ada keluarganya yang wafat, lalu datang orang meratap, orang itu dikasih duit. Nah, ini dilarang di dalam syariat, termasuk dosa besar, tapi oleh orang-orang Syiah dianggap sebagai ibadah di tanggal 10 Muharram. Mereka mengagung-agungkan kematian Al-Husain, padahal mereka penyebab kematian beliau, dan Al-Husain berlepas diri dari perbuatan mereka. Kemudian yang kelima, jemaah sekalian, termasuk juga tradisi buruk yang dilakukan sebagian orang di bulan Muharram, walaupun ini lebih sedikit, yaitu kebalikan daripada yang keempat. Mereka bergembira dengan kematian Al-Husain. Mereka disebut kelompok Nawasib, pembenci Ahlul Bait. Tokohnya adalah Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, seorang gubernur dahulu yang sangat zalim. Mereka malah bergembira setiap tanggal 10. Setiap tanggal 10 Muharram, mereka bergembira dengan kematian Al-Husain. Ini juga golongan yang sesat dan memunculkan tradisi yang sangat buruk. Ini jemaah sekalian, sekilas 5 tradisi buruk yang mungkin ada di sekitar kita atau pada masyarakat luas. Hendaklah kita hindari yang biasa terjadi di bulan Muharram. Sebaliknya, yang harus kita lakukan di bulan Muharram ini adalah memperbanyak ibadah. Sebagaimana kata Imam Ibnu Katsir tadi, bulan haram itu dosa lebih besar, pahala juga lebih besar. Oleh karena itu, di bulan-bulan haram kita dianjurkan memperbanyak ibadah. Apakah ibadah yang umum maupun ibadah yang khusus? Ibadah yang umum maksudnya gimana? Yang dianjurkan di bulan ini maupun di bulan-bulan yang lain. Memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak membaca Al-Quran, berbakti kepada orang tua,
bersilaturahmi kepada kerabat, bersedekah, menolong orang-orang yang kesusahan, dan seterusnya. Ini dianjurkan. Amalan-amalan yang bersifat umum, pahalanya lebih besar di bulan-bulan haram. Tapi adakah amalan yang khusus yang lebih ditekankan di bulan Muharram ini? Jawabannya cuma satu, yaitu puasa. Hanya satu ini amalan khusus yang ditekankan di bulan Muharram. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus shiyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram, wa afdhalus salati ba'dal fardhah salatul lail." Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah Al-Muharram. Dan sebaik-baik solat setelah solat wajib adalah solat malam. Hadis ini menunjukkan kepada kita anjuran memperbanyak puasa di bulan Muharram. Boleh kita lakukan sebulan penuh. Walaupun di sini ada khilaf ulama. Sebagian mengatakan mesti disisakan 1 atau 2 hari kita nggak puasa. Tidak masalah, kita puasa mayoritas bulan Muharram. Ini dianjurkan karena ini sebaik-baik puasa. Tapi mungkin muncul pertanyaan, kenapa dalam hadis yang lain disebutkan bulan yang paling banyak Rasulullah SAW berpuasa padanya adalah bulan selain Ramadan, adalah bulan Sya'ban. Maka Imam Nawawi rahimahullah memberikan 2 jawaban. Jawaban yang pertama, bisa jadi karena di bulan Muharram Rasulullah SAW berhalangan. Apakah karena safar, atau karena sakit, atau karena sebab yang lainnya. Jawaban yang kedua, kemungkinan yang kedua, Rasulullah SAW baru mengetahui, Allah baru mewahyukan puasa yang paling afdal setelah Ramadan adalah di bulan Muharram, itu sudah di akhir hayat beliau. Sehingga kita dapati dalam hidup Nabi SAW, yang paling banyak beliau berpuasa padanya adalah bulan Sya'ban. Padahal beliau sendiri mengatakan puasa yang paling afdal setelah Ramadan adalah di bulan Allah Muharram. Artinya, selama bulan Muharram kita dianjurkan memperbanyak puasa. Namun jemaah sekalian, ada satu hari yang lebih ditekankan, yaitu tanggal 10 Muharram yang insya Allah masuk besok hari. Hari ini tanggal 9 ya. Tanggal 10 Muharram itu lebih ditekankan, pahalanya lebih besar. Dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Wasyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira sanata allati qablahu." Berpuasa di tanggal 10 Muharram Asyura, aku harap kepada Allah akan menghapuskan dosa setahun sebelumnya. Subhanallah, ini kesempatan emas. Hanya 1 hari puasa mendapatkan pengampunan dosa 1 tahun. Jadi jangan sampai luput. Pas harinya besok, tanggal 10 Muharram. Di malam kita sahur. Dan dianjurkan juga tanggal 9-nya. Karena ada hadis juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau menceritakan ketika Rasulullah SAW dan para sahabat berpuasa tanggal 10 Muharram, maka Nabi SAW dikabari, ya Rasulullah, 10 Muharram itu juga diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Fa'idha kana al-'amul muqbil insya'Allah sunnat tasi'ah." Kalau begitu, tahun depan insya'Allah sunnal yaumat tasi. Kita akan berpuasa juga di tanggal 9 Muharram. Walaupun belum sampai tahun depan, Rasulullah SAW wafat.
Namun sunnah telah tetap dianjurkan berpuasa tanggal 9 dan 10 Muharram. 9-nya untuk menyelisihi Yahudi dan Nasrani, yang 10-nya untuk mendapatkan pengampunan dosa 1 tahun. Dan di sini kita bisa memetik pelajaran penting jamaah sekalian, termasuk tujuan pensyariatan min maqasidis syar'i, termasuk tujuan pensyariatan adalah mukhalafatu ashabil jahim, menyelisihi para penghuni neraka atau calon-calon penghuni neraka, yaitu orang-orang kafir. Sampai untuk menyelisihi Yahudi dan Nasrani yang juga mengagungkan 10 Muharram, Rasulullah SAW menganjurkan kita berpuasa di tanggal 9 Muharram. Jadi 9 dan 10. Bagaimana dengan tanggal 11? Ada dalil-dalil khusus tentang keutamaan tanggal 11 Muharram. Akan tetapi semua dalil-dalil khusus tentang puasa 11 Muharram hadisnya dhaif. Hadisnya tidak sahih. Namun jemaah sekalian, masih tetap dianjurkan berpuasa tanggal 11 Muharram. Walaupun hadis khusus tentang keutamaan 11 Muharram itu tidak sahih, akan tetapi tetap dianjurkan berpuasa tanggal 11 Muharram. Kenapa? Karena 3 sebab. Sebab yang pertama, dalil umum, adanya dalil umum untuk memperbanyak puasa di bulan Muharram. Ya kan? Tanggal 11 termasuk Muharram, berarti juga dianjurkan sebagaimana hari-hari yang lain. Kemudian alasan yang kedua, adanya anjuran berpuasa 3 bulan, setiap bulan 3 hari. Jadi kalau kita puasa 9, 10, 11 ya pas 3 hari. Adanya anjuran, ada dalil lain, anjuran berpuasa 3 hari setiap bulan. Kemudian alasan yang ketiga, juga untuk kehati-hatian. Ketika ada kesamaran dalam penetapan tanggal 10 Muharram. Ya biasa kan, kita beda-beda pendapat. Ini sudah masuk 1 Muharram belum? Nah kalau ada kesamaran seperti ini, kita puasa tanggal 11 Muharram untuk berhati-hati, jangan-jangan itu tanggal 10 Muharram. Oleh karena itu para ulama mengatakan, tingkatan puasa Asyura ada 3. Tingkatan yang paling tinggi berpuasa 3 hari. 9, 10, 11. Tingkatan yang kedua berpuasa 2 hari saja, 9 dan 10. Tingkatan yang ketiga berpuasa 10 saja. Yang pertama itu lebih tinggi, berpuasa di 3 hari. Jadi inilah jemaah sekalian, satu-satunya amalan khusus yang dianjurkan untuk lebih kita perbanyak, lebih kita perhatikan di bulan Muharram, yaitu berpuasa, terutama tanggal 10 Muharramnya dan 2 yang menyertainya, 9 dan 11. Walhamdulillah, ini yang bisa kita bahas. Mungkin ada sedikit tanya jawab, saya persilahkan. Kalau ada pertanyaan, silakan. Ibu-ibu ngasih kertas gimana ya? Kalau ada pertanyaan ibu-ibu, ada yang bisa ambilkan kertasnya. Bismillah. Bagaimana cara menegur atau menasihati orang tua? Alhamdulillah.
Afwan. Bagaimana cara menegur atau menasihati orang tua yang masih percaya dengan keris? Caranya adalah dengan mengajaknya untuk memperbaiki tauhid, yaitu meyakini hanya Allah Subhanahu wa taala yang dapat memberikan pertolongan kepada kita, yang dapat menakdirkan kemaslahatan ataupun kemudaratan. Benda-benda itu tidak dapat memberikan pengaruh dengan sendirinya. Benda-benda itu sama sekali tidak bisa memberikan pengaruh. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hanya Allah yang maha mampu menetapkan sesuatu dapat memberikan pengaruh. Dan Allah tidak menetapkan bahwa keris itu bisa memberi pengaruh keberuntungan untuk hidup kita atau sebaliknya memudaratkan hidup kita. Maka mempercayai keris itu adalah keyakinan khurafat yang tidak berdasarkan ilmu. Ajak orang tua kita untuk berpikir. Kemudian sampaikan juga dalil bahwa mempercayai benda-benda dapat memberi manfaat itu termasuk syirik. Rasulullah SAW bersabda, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa menggunakan tamimah. Tamimah kalau kita terjemahkan itu adalah jimat, dan itu mencakup semua benda yang diyakini bisa memberi manfaat atau melindungi dari mara bahaya. Maka itu adalah syirik. Jadi sampaikan pengajaran tauhid, sampaikan hadisnya bahwa itu adalah kesyirikan. Dan yang paling penting, yang paling pokok kita sudah menyampaikan. Soal diterima atau tidak, itu sudah bukan urusan kita, itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling kita menyampaikan, dan itu adalah bukti cinta kita kepada orang tua kita. Kita selamatkan mereka dari dosa terbesar. Jangan sampai seorang anak takut menasihati orang tuanya, takut dimarahi. Padahal kalau dia biarkan orang tuanya, maka dia adalah termasuk orang yang tidak berbuat baik kepada orang tuanya. Membiarkan orang tuanya melakukan dosa yang sangat besar. Jadi nggak usah khawatir, nanti orang tua saya tersinggung, nanti mereka marah. Biar saja, yang penting kita menasihati dengan cara yang baik. Gak usah kita takut, gak usah kita khawatir. Yang penting kita nggak salah. Kalau kita menasihati dengan cara yang keras, yang kasar, ya itu salah. Maka menasihatilah dengan cara yang baik. Gak usah khawatir walaupun dimarahi. Kalau orang takut dimarahi ketika dia berdakwah, gak akan ada orang satupun yang berdakwah. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kurang apa akhlak beliau? Tapi ternyata ketika beliau berdakwah, permusuhan dan kebencian kaumnya itu sangat keras. Dan itu kaumnya sendiri. Ada sepupu beliau, ada paman bibi beliau, ada masyarakat beliau yang dulu mengatakan beliau adalah al-amin, orang yang terpercaya, yang paling mereka cinta, Muhammad SAW. Tapi saat beliau mulai berdakwah, keadaan berbalik. Beliau menjadi orang yang paling mereka benci. Jadi itu sudah merupakan konsekuensi yang harus kita hadapi dengan kesabaran. Saya ingin berubah menjadi lebih baik. Saya merasa diri munafik, malas ibadah dan lain-lain. Mohon bimbingannya. Saya harus mulai dari mana? Saya dulu rajin kajian, paham tauhid, namun sedang futur dan takut kini munafik. Saya sedih ingin menjadi lebih baik lagi. Kita mengkhawatirkan dalam diri kita ada sifat kemunafikan. Ini seperti kekhawatiran para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat itu takut sekali jangan sampai dalam diri mereka ada kemunafikan. Karena begitulah sifat orang yang beriman. Dia tidak merasa dirinya tinggi, dia tidak merasa dirinya hebat, selalu dia khawatir jangan sampai dalam dirinya ada keburukan. Namun itu harus disertai dengan usaha memperbaiki diri.
Kalau cuma merasa begitu saja tapi nggak memperbaiki diri, ya nggak ada gunanya. Jadi harus berusaha memperbaiki diri. Yaitu kembalilah bersemangat dalam menuntut ilmu. Dan mulai programkan menuntut ilmu yang lebih serius dan lebih tertata rapi. Agar kita betul-betul paham ajaran agama kita yang mulia ini, terutama terkait dengan dasar ajaran agama Islam, yaitu tauhid. Mulai diprogramkan yang jelas, dengan kurikulum yang rapi. Seperti dimulai dengan, misalkan, mempelajari kitab Thalathatul Usul. Pelajari itu, sampai dikuasai betul-betul. Kalau perlu dihafalkan. Paling tidak paham, walaupun belum hafal. Setelah itu selesai, meningkat kepada kitab yang lebih tinggi, seperti kitab Tauhid. Selesaikan, jangan absen. Sekarang kalau kita nggak datang kajian jemaah sekalian, walhamdulillah kita sudah terbantu dengan adanya rekaman. Kalaupun nggak bisa datang, dapatkan rekamannya. Kemudian setelah itu meningkat kepada Al-Qawaidul Arba. Setelah itu meningkat kepada Nawaqidul Islam. Setelah itu meningkat kepada Kashfus Syubuhat. Setelah itu meningkat kepada Aqidah Wasithiyah. Setelah itu meningkat kepada Aqidah Tahawiyah. Maka jemaah sekalian, dengan cara belajar seperti ini, lebih mengokohkan akidah dalam hati kita. Lebih membantu kita untuk istiqamah. Karena kita punya pemahaman akidah yang benar. Kalau cara belajarnya benar. Jadi, mulailah kembali bersemangat belajar, tapi jangan hanya datang kajian mupik saja, atau hanya kajian-kajian tematik saja, akan tetapi kajian kitab dari kitab-kitab dasar sampai kitab-kitab menengah, kemudian kitab-kitab atas. Ini dalam akidah. Dalam fikih, belajarlah kembali bagaimana wudhu yang benar, sholat yang benar, ibadah kita sehari-hari. Dalam adab, baik adab anggota tubuh maupun adab hati, pelajarilah Riyadhus Shalihin. Kemudian banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk kunci utama agar kita selamat dari penyakit futur, agar kita semangat beribadah kembali. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa meminta hidayah maupun doa memohon istiqamah. Begitu pula mulai selektif memilih teman. Pilihlah teman-teman yang soleh, teman-teman yang baik, agar bisa saling memberikan pengaruh yang baik. Ini penting sekali. Lingkungan dan keluarga saya masih kental Islam tradisi. Yang ingin saya tanyakan, yang sering saya dengar adalah, apa itu guru mursyid? Apakah dalam manhaj salaf ahli sunnati wal jamaah ada sebutan tersebut? Apabila kita diharuskan juga untuk punya guru mursyid tersebut, mohon nasihatnya. Penyebutan guru mursyid ini adalah istilah dalam dunia tarekat tasawuf, tarekat sufiyah. Kita nggak pernah dengar di kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita buka buku imam yang keempat, misalkan Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad, tidak ada istilah seperti ini. Ini adalah istilah di kalangan tarekat. Ketika awal muncul tasawuf, awal munculnya baik, mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan hidup zuhud. Itu hakikat tasawuf awal kemunculannya. Namun dalam perkembangannya banyak yang tersesat. Mungkin tidak semuanya, tapi sangat banyak yang kemudian tersesat. Di antara kesesatan sebagian pengikut tarekat sufiyah atau tasawuf adalah membagi agama menjadi dua, hakikat dan ma'rifat.
atau syariat dan hakikat. Syariat dan hakikat. Atau menjadi 4. Syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Ini adalah mengada-ada dalam agama. Membual di dalam agama. Rasulullah SAW dan para sahabat tidak mencontohkannya. Dan yang paling berbahaya, sebagian mereka sampai pada tingkat kalau sudah hakikat atau sudah makrifat, berarti sudah jadi wali sehingga tidak perlu dengan syariat. Dan ini termasuk kekufuran. Karena kalau dia meyakini seperti itu, berarti sama saja dia mengatakan Muhammad SAW syariatnya tidak berlaku kepadaku, berarti dia mendustakan pengutusan Nabi Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Qul ya ayyuhan nas inni Rasulullah ilaikum jami'an." Katakan, sampaikan kepada mereka, wahai Muhammad, wahai manusia, aku adalah utusan Allah untuk kalian semuanya. Tapi ada sebagian orang-orang tarekat sufiyah ini, dia menganggap dirinya sudah sampai hakikat, tidak perlu lagi dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Dan ulama ahli sunnah sepakat ini termasuk kekufuran. Nah, orang yang sudah sampai tingkatan itu, dialah yang mereka sebut mursyid. Dialah yang mereka anggap sebagai guru mursyid. Sampai ada kejadian jemaah sekalian, karena mereka menganggap syariat Nabi Muhammad SAW sudah tidak berlaku bagi mereka, sehingga mereka nggak perlu lagi sholat, nggak perlu puasa, dan juga yang haram menurut syariat Nabi Muhammad SAW karena dia sudah sampai hakikat itu sudah halal. Sampai ada kejadian seorang mursyid tarekat mengajarkan kepada murid-murid perempuannya. Dia, mohon maaf, ini cerita nyata agar kita paham bahaya ajaran ini. Bahwa dia harus menggauli murid-murid perempuannya. Sampai pun yang punya suami. Kenapa? Karena bagi dia sudah gak haram. Dia sudah tingkatan hakikat. Bagi dia, menggauli mereka itu adalah untuk membersihkan rahim mereka. Dan hasilnya apa jemaah sekalian? Tidak lama sang mursyid ditangkap polisi. Muridnya melaporkan pelecehan seksual. Gak tahu sekarang sudah keluar penjara atau belum. Sampai masuk penjara. Ini contoh bahaya ajaran ini. Mungkin tidak semuanya, tapi tidak sedikit yang sampai tingkat seperti itu. Tentang Muharram adalah lebaran anak yatim. Mohon penjelasan. Tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya bahwa bulan Muharram adalah lebaran anak yatim. Sehingga di bulan Muharram kita lebih bersemangat dalam membantu anak yatim. Dan kasihan sekali anak yatim itu. Kalau mendapatkan bantuan yang banyak harus tunggu bulan Muharram. Kasihan sekali. Seharusnya setiap hari kita cari tahu kondisi anak yatim dan kita bantu mereka. Tidak ada dalil kita hanya membantu mereka atau meningkatkan bantuan di bulan Muharram saja, karena itu adalah hari raya anak Nabi. Tidak ada dalilnya. Hari raya itu sudah jelas, cuma 2 saja, Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian Idul Usbu, hari Jumat. Itu hari raya kita, jangan ditambah-tambahin. Bantulah anak yatim setiap hari, sesuai kemampuan kita. Jangan tunggu bulan Muharram. Meskipun, tadi sudah kita jelaskan di awal, dianjurkan meningkatkan di 4 bulan haram ini semuanya. Tidak khusus Muharram. Di 4 bulan haram ini, sama dengan bulan Ramadan. Dianjurkan memperbanyak ibadah, termasuk bersedekah. Tapi kalau kita lihat anak yatim sudah butuh di bulan Syawal, ya jangan tunggu Ramadan, jangan tunggu Muharram, masih lama.
kita langsung bantu. Cuma dianjurkan di bulan-bulan ini lebih ditingkatkan, tapi tidak khusus bulan Muharram. Walhamdulillah, mungkin ini yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.